Halo semuanya. Kami mengucapkan Selamat Paskah. Selamat Hari Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. GKMI Pengharapan Kalimalang. Semoga di hari Paskah yang indah ini selalu membawa kita ke dalam damai dan bahagia selalu. Tetap jaga kesehatan dan jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini kita akan beribadah di dalam ibadah raya perayaan Paskah GKMI Pengharapan Raya Kalimalang. Kita tahu bahwa kita beribadah dalam suasana yang berbeda, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memandang kita dan Tuhan tersenyum pada kita. Mari kita mengawali ibadah kita dengan bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian dari pujian seri 101. Glory, haleluya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Sekali lagi dengan segenap hati kita berikan pujian. Katakan saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Might and glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Katakan sekali lagi haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Ibadah Paskah pada hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Nas pembimbing kita pagi hari ini adalah 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Amin. Paskah adalah perayaan kemenangan atas kuasa maut. Mari kita menaikkan pujian, hai bangkit bagi Yesus. Karena apapun kondisi kita saat ini, kita mau bangkit oleh karena Yesus yang sudah bangkit bagi kita. PPR nomor 80. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi anti salib Kristus. Yesus memimpin kita sebagai panglima sampai musuh binasa. Dan Yesuslah Raja. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Bersiap untuk maju, sekarang waktunya. Walaupun juga musuh semakin bertambah, hati janganlah bimbang karena Yesus serta. Hai bangkit bagi Yesus, bersandar padanya. Usahamu sendiri, usahamu sendiri tak ada gunanya. Kenakan perlengkapan senjata rohani supaya tetap kokoh di dalam bahaya. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berjuang. Umat yang menyayang
pujian kemenangan kita. Dan kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta David Sarju Sucipto. Kita akan menyambut firman Tuhan. Mari bangkit berdiri dengan menaikkan pujian dari puja seri nomor 77. Sebab Dia hidup. Kita yakin karena Dia hidup, ada hari esok buat kita semua. Yesus namanya menyembuhkan, Amin. menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar. Ku tak gentar, Amin. karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita naikkan pujian sekali. Anak Allah, Yesus. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, Amin. menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar, Karena ku tahu. karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah bangkit dari antara orang mati yang kami peringati pada hari ini. Engkau memberikan jaminan hidup kepada kami ya Tuhan. Engkau memberikan pengharapan kepada kami ya Tuhan. Melalui kebangkitan-Mu, kuasa maut telah dikalahkan, kuasa dosa telah dihancurkan, dan dengan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, kami umat Allah telah diperdamaikan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Pada saat ini Engkau mengerti ya Tuhan, bahwa bangsa kami sedang melawan virus corona. Kami percaya dengan kuasa kebangkitan-Mu, Engkau melawan bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau turun tangan untuk menghalau, menyingkirkan
wabah penyakit ini dan kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan, pengharapan, jaminan hidup di dalam kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita merayakan Paskah, tapi merayakannya di rumah masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tema Paskah pada hari ini adalah Allahku hidup. Mari kita membaca firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Pasal 15 Tetapi seandainya bisa dibangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu kami ternyata pendusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Dia tidak. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih dalam dosa. Demikianlah binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang yang telah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk meyakinkan bahwa Yesus bangkit, untuk meyakinkan bahwa Yesus mati disalib, bangkit menjadi juru selamat manusia, menebus dosa, itu tidak mudah. Ada orang yang punya keyakinan bahwa yang mati disalibkan bukan Yesus. Yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot karena dia mengkhianati Tuhan. Atau orang lain yang diserupakan dengan Yesus. Yesus naik ke surga dan nanti akan datang untuk menghakimi umat manusia. Jadi banyak pemahaman yang beredar pada waktu itu tentang Yesus. Oh, Yesus itu tidak mati, itu hanya halusinasi. Oh, Yesus tidak mati karena Yesus langsung ke surga. Nah, pemahaman-pemahaman yang demikian tentu itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang kita bukan saksi sejarah. Kita tidak mengerti persis kapan waktunya, jamnya Yesus bangkit. Tetapi kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian percaya bahwa Yesus bangkit dari antara kematian, berarti kita anugerahi iman oleh Tuhan. Ada seorang filsuf Jerman namanya Friedrich Nietzsche. Dia adalah anak seorang pendeta Lutheran namanya Karl Ludwig. Dia belajar filsafat, tetapi justru filsafatnya itu menyesatkan pikirannya, membelokkan imannya. Dia menjadi orang ateis, orang yang tidak percaya kepada. Kemudian dia memunculkan satu teologi namanya teologi Allah mati. Nietzsche mengatakan bahwa Allah sudah mati. Allah tidak bangkit dari kematian. Tuhan tidak perlu terlibat di dalam kehidupan manusia. Karena manusia bisa mengatur dirinya sendiri. Coba Bapak, Ibu, dan Saudara bisa bayangkan. Kalau orang mengatakan tidak perlu Allah, manusia bisa mengatur hidupnya sendiri. Bahkan Nietzsche tidak percaya dengan mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa dinalar dengan rasio.
Allah terlalu banyak ikut campur tangan di dalam kehidupan manusia, tetapi Allah tidak bisa mengatasi kehidupan manusia. Contohnya misalnya, Tuhan tidak bisa mengatasi peperangan, Tuhan tidak bisa mengatasi kemiskinan, Tuhan tidak bisa mengatasi segala pergumulan manusia. Dan Tuhan memang sudah mati. Dan Tuhan telah mengundurkan diri dari kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita mempercayai apa yang dikatakan Nietzsche, maka kita ini percaya kepada Tuhan Yesus sia-sia. Apa yang diberitakan oleh rasul-rasul itu adalah bohong, sia-sia. Dan saya khotbah pada hari ini juga sia-sia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apalagi sekarang bangsa kita sedang menghadapi wabah yang begitu luar biasa. Virus COVID-19. Banyak pabrik yang tutup, banyak toko tutup, mal tutup. Nah, sekarang ekonomi menjadi lumpuh. Kita perlu pertolongan dari Tuhan. Kita perlu campur tangan dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada saat kita memperingati perayaan Paskah, Yesus hidup dan Yesus itu adalah Allah yang bisa kita andalkan. Jadi kita perlu pertolongan Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sejak saya percaya kepada Tuhan Yesus sampai sekarang, baru tahun ini, baru saat ini, kita merayakan Paskah tidak di gereja. Kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Tapi ini tidak mengurangi sukacita kita, karena kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja. Tapi kita berkumpul di rumah kita masing-masing. Nah, apakah ini kemenangan dari iblis? Gereja-gereja tutup, gereja-gereja tidak ada orangnya, gereja sepi, tidak ada yang menyanyi, tidak ada yang berdoa. Saya katakan tidak. Justru inilah rencana Tuhan atas anak-anak. Kalau dulu ya kita membaca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42 itu tentang perempuan Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan katakan pada suatu saatnya nanti akan orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, saat inilah firman Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Kita bisa menyembah Allah, kita bisa memuji Allah, kita bisa berdoa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita merayakan Paskah pada saat ini tidak di gereja, tidak bersama-sama berkumpul dengan jemaat-jemaat. Karena Allah adalah roh. Dan inilah penggenapan yang digenapi oleh Tuhan sendiri. Jadi ini bukan rencana dari iblis. Semua rencana yang direncanakan iblis itu sudah gagal total, Bapak Ibu. Tuhan Yesus pernah dicobai 3 kali. Setelah doa, setelah puasa 40 hari. Tapi akhirnya iblis kalah, mundur. Nah, kemudian Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan. Bahkan kuburnya ditutup dengan batu yang besar. Kemudian segel Pontius Pilatus. Dijaga oleh para tentara supaya tidak ada yang berani untuk membuka batu itu. Nah, ini adalah rencana iblis. Tetapi lagi-lagi rencana iblis ini gagal. Pada hari yang ketiga, ternyata batu yang begitu besar terguling. Kemudian Tuhan Yesus keluar dari kubur itu, bangkit dan menemui murid. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi lokasi tidak menjadi persoalan bagi anak-anak Tuhan untuk beribadah. Sekali lagi saya katakan, apa yang sedang terjadi pada gereja-gereja pada saat ini bukan rencana iblis, tetapi rencana Tuhan. Supaya di dalam keluarga kita masing-masing kita bersekutu orang tua.
Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Bapa dalam roh dan kebenaran untuk menyembah Dia. Jadi tidak sekali lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Memang sekarang Paskah sunyi senyap di gereja, tetapi penuh dengan hikmah. Yesus menjadi korban, tetapi Yesus memberikan kemenangan. Nah, mengapa kebangkitan Yesus? Ya memang penting kebangkitan Yesus. Kalau nggak penting, maka orang-orang Kristen tidak merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus mati, maka yang bersorak-sorai adalah siapa? Iblis, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebetulnya saya tidak suka dengan kata andai kata atau seandainya. Saya pernah ditanya oleh murid-murid saya begini, Pak, andai kata Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kita lahirnya di mana ya? Kita berada di mana ya? Pak, seandainya Lucifer tidak jatuh dalam dosa, ada nggak neraka itu? Nah, dalam konteks sekarang, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, andai kata tidak ada pandemi COVID-19, wah, tentu kita enak. Andai kata tidak ada pandemi virus COVID-19, maka kita tidak bete di rumah. Kita bisa beribadah di gereja, kita bisa pergi kemana-mana. Tapi ini andai kata, Bapak Ibu. Tapi faktanya adalah apa? Terjadi. Nah, kadang-kadang kata andai kata seandainya itu sulit untuk dicari jawabannya. Tetapi pagi ini justru saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, membahas tentang kata andai kata yang ditulis oleh Paulus. Nah, Alkitab mengatakan andai kata Kristus tidak bangkit, bagaimana nasib kita? Kita tetap orang-orang yang di bawah hukum dosa. Andai kata Yesus tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Dan keselamatan tidak ada. Tapi ternyata Yesus bangkit dan keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Hanya melalui jalan satu-satunya, Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ke surga, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kecuali melalui kecuali melalui Yesus Kristus. Jadi jalan ke surga hanya satu, melalui Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, kemudian mati di salib, dan Yesus bangkit. Yang pada hari ini kita peringati bersama-sama. Andai kata Kristus tidak bangkit, maka semua manusia tetap hidup dalam dosa dan mati di dalam dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan demikian. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia menjadi manusia, kemudian mati di salib, sia-sia hidup manusia. Karena telah kehilangan kemuliaan Allah dan tetap hidup di dalam dosa. Nggak ada sesuatu pun kebaikan manusia yang dibuat untuk meraih surga. Amal, perbuatan, kebaikan, kesalehan tidak bisa menyelamatkan. Karena yang bisa menyelamatkan siapa? Hanya Tuhan. Dan keselamatan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Usaha manusia tidak bisa. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, puji Tuhan. Faktanya, ternyata Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kita tidak perlu mengandai-andai lagi.
Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan itu penting di dalam kehidupan kita. Kristus memperlihatkan kuasanya yang dahsyat. Kristus telah mengalahkan kuasa maut itu. Jika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka fondasi bangunan kekristenan runtuh. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kekristenan tidak ada artinya. Jikalau apa yang dikatakan oleh filsuf Nietzsche itu benar bahwa Allah sudah mati, maka kekristenan juga mati. Apa yang diberitakan oleh para rasul sia-sia. Saya khotbah pun sia-sia, saya membohongi jemaat kalau Kristus tidak bangkit. Nah, 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Jadi pemberitaan itu sia-sia seandainya Kristus Kristus tidak bangkit. Tanpa Kristus hampa, iman kita nggak ada artinya apa-apa, bohong, tidak ada kekuatan. Jadi kalau Kristus tidak bangkit itu artinya apa? Berita-berita disampaikan oleh para rasul itu hanya hoax saja. Tidak ada kebenarannya. 1 Korintus 15 ayat 15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta. Untuk apa? Para rasul memberitakan orang yang sudah mati. Untuk apa saya berkhotbah, tapi mengkhotbahkan orang yang mati yang sudah tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih inti dari pemberitaan para rasul? Ada 3 menurut saya. Inti pemberitaan para rasul tentang Yesus adalah yang pertama, karya Yesus ketika di dunia. Kemudian kematian Yesus. Dan yang ketiga adalah kebangkitan Tuhan. Jadi inilah 3 inti, 3 pilar yang diberitakan oleh para rasul, karya Yesus dalam dunia. Kemudian Yesus mati di kayu salib. Dan akhirnya Tuhan Yesus bangkit dari antara. Ini adalah berita yang sangat sentral. Kristus mati di salib untuk dosa manusia. Bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu juga ada di dalam pengakuan iman rasuli. Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut pada hari yang ketiga. Apa Bapak Ibu? Bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jelas? Nah, jadi fakta pertama, kebangkitan Kristus dari antara orang mati menunjukkan bahwa musuh. Siapa musuh? Iblis sudah dikalahkan. Nah, ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Digenapi di dalam kehidupan Tuhan Yesus ketika mati dan bangkit. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi iblis sudah KO. Iblis sudah kalah. Fakta yang kedua dari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah Yesus sudah mengalahkan maut. Maut itu binasa. Binasa kekal. Tapi itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Coba kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, waktu kecil saya sering disengat lebah atau tawon. Jadi ketika lebah itu menyengat ke salah satu bagian tubuh, di tangan, atau di pipi, atau dimanapun, maka bagian itu merasa sakit sekali. Nah, ketika tawon itu menyengat, atau lebah itu menyengat, maka sengatnya itu tinggal bagian tubuh orang yang disengat itu. Dan itu orang yang disengat sangat mengalami apa? Sakit sekali. Nah, tetapi beberapa saat kemudian tawon yang menyengat itu nanti akan mati. Tapi ketika akan mati, melihat tawon itu mungkin masih menakutkan. Tapi tawon itu sudah nggak ada kekuatan apa-apa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya ingat
kurun waktu Januari sampai November 2019 di Klaten, di Pemalang, di Solo, Boyolali ada serangan tawon Vespa. Ya, namanya bagus sekali. Tawon Vespa afinis. Kalau orang Jawa nyebut itu tawon das. Kenapa tawon das? Karena rumahnya itu bentuknya seperti kepala atau endas manusia. Dan puluhan orang itu meninggal. Jadi tawon itu meskipun kecil itu bisa membunuh orang. Ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan Kristus, ia menggunakan ilustrasi maut memiliki sengat yang mematikan. Maut menyengat Yesus sehingga Yesus mati. Tapi Yesus mengalahkan sengat dari Kristus telah menang, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, menang dari iblis, menang dari maut, dan kemenangan itu juga diberikan kepada kita, supaya kita bisa menang menghadapi kehidupan ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu dan Saudara sekalian pada saat ini mengalami kesulitan ekonomi, susah karena dampak dari virus COVID-19. Tapi ingatlah Yesus yang menang. Memberikan kemenangan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang pasti. Tuhan Yesus memberikan jaminan yang pasti kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Allah kita hidup. Allah kita memberikan kemenangan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Allah kita di dalam Yesus Kristus memberikan pengharapan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Oleh karena itu, ketika kita merayakan momen Paskah, kita tidak bersedih. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang sedang terjadi melanda bangsa ini. Kenapa? Karena Yesus memberikan kemenangan. Yesus memberikan jaminan. Yesus memberikan pengharapan pada Bapak, Ibu, dan selamat merayakan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau adalah Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, yang pernah datang ke dalam dunia, jadi sama dengan manusia. Engkau Allah yang telah menderita, mati disalibkan, dikuburkan. Tapi Engkau adalah Allah yang bangkit, Allah yang menang. Allah yang kami peringati pada hari ini. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan semangat hidup bagi kami ya Tuhan. Karena Engkau menang, maka Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Karena Engkau menang, maka Engkau juga memberikan kebangkitan semangat kami hadapi Tuhan. Engkau tidak pernah meninggal. Engkau selalu menyertai kami. Karena itu ya Tuhan, kami sangat kasih-Mu. Engkau juga menyertai bangsa kami. Tuhan, Engkau berdaulat atas bangsa kami. Saat ini bangsa kami belum bisa keluar dari ancaman virus COVID-19. Sudah banyak korban yang meninggal. Tuhan, kami mohon belas kasih. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Engkau turun tangan Tuhan. Engkau menolong Tuhan bangsa kami. Sehingga kami bisa lepas dari virus corona. Tanpa campur tangan-Mu. Maka apapun yang dikerjakan oleh manusia akan menjadi. Terima kasih Pak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami. Haleluya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah meneguhkan kita bahwa Yesus akan memberikan kita kemenangan. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan dengan dilandasi iman bahwa Yesuslah batu karang kita, Dialah yang memberikan kita kemenangan. Kita menaikkan pujian dari puja seri nomor 324. Yesus memberi kemenangan.
percaya dan tidak hilang. Bahwa Yesus selalu memegang tangan kita melewati setiap badai yang Tuhan izinkan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Yesus memberiku kemenangan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kita akan naikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini, tapi kami percaya sukacita kami tidak kurang sedikit pun, Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang telah bangkit dan telah membangkitkan pengharapan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Dan kami mohon ampun akan kesalahan dosa kami Tuhan, yang sudah kami perbuat sepanjang hidup ini Tuhan. Ampuni kami dan layakkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekali lagi Tuhan kami datang kepadamu. Kami tak henti-hentinya berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan situasi saat ini Tuhan, di mana seluruh dunia boleh merasakan pandemi dari COVID-19 ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami mohon padamu Tuhan belas kasihan-Mu terkhusus untuk bangsa kami yang kami cintai, bahkan diri kami, bahkan seluruh pemerintahan bangsa ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan melawat bangsa ini Tuhan. Kepulihkan keadaan bangsa ini Tuhan. Pulihkan keadaan ekonomi kami. Pulihkan keadaan kesehatan bangsa ini Tuhan. Pulihkanlah Tuhan broken bangsa ini. Kami berdoa untuk pemerintah. Serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan hikmat dan pimpinan daripada Tuhan, jika mereka mengambil kebijakan-kebijakan itu Tuhan, itu semua berasal dari Tuhan dan tujuannya untuk mensejahterakan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk para medis Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan menjagai mereka. Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu ya Bapa. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak kami. Bahkan kami berdoa untuk kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dari situasi ini Tuhan. Kami boleh menjaga kesehatan kami Tuhan. Dan kami mohon juga Tuhan memimpin kami. Berikan kami hikmat dalam bertindak apapun yang kami lakukan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami boleh merayakan hari kebangkitan itu. Oleh karena itu Tuhan, Yesus yang telah bangkit dalam hati dan pikiran kami, terus memberikan pengharapan kepada kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga, kami ingin menyatakan itu bangsa. Sekali lagi Tuhan kami berdoa, biarlah darah Yesus, biarlah kuasa Yesus, kemuliaan Yesus nyata di tengah-tengah bangsa negara kami. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh gereja dimanapun mereka berada. Tuhan, yang sedang bersama-sama pada hari ini melakukan ibadah. Biarlah Tuhan memberkati. Biarlah kehadiran kami di tengah-tengah bangsa jadi berkat. Bapa di surga, juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang tahun. Terkhusus saudara Kris, dan berkati dia dalam pekerjaan. Anak Martin, Tuhan, biarlah Tuhan berkati dia. Tumbuh di dalam Tuhan, terus bertumbuh dengan tubuh. Terima kasih. Hati kedua orang dalam hidup anak. Terima kasih Bapak, bahkan ke jemaat-Mu Tuhan yang mungkin dalam kelemahan tubuh saat ini. Mau berdoa di dalam nama Yesus, Kau jamah kesembuhkan. Jika mereka dalam keadaan susah Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus Engkau hibur mereka Tuhan. Jika mereka yang berada dalam kesulitan ekonomi Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berikan solusi jalan keluar. Berkati mereka dalam keluarga mereka masing-masing, dalam usaha mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang akan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah Paskah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian dari PPR nomor 152, ada kuasa dalam darahnya. Setiap kali kita merasa
gentar setiap kali kita merasa takut. Ingatlah akan pujian ini dan hidungkan pujian ini dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ada kuasa di dalam darahnya, yaitu darah Yesus yang pada hari ini kita peringati kebangkitannya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa, besar kuasanya darah Yesus. Maukah engkau menang atas setan, harapkan kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah bebas dari godaan, besar kuasanya darah Kristus. Datang kepadanya dan disucikan di dalam kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus, besar kuasanya darah Kristus. Beritakan Injilnya dengan bukti, darah Yesus yang selamatkan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, ibadah perayaan Paskah pada hari ini sudah selesai. Sekarang marilah kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Allah untuk berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuasa dari Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan, dan perlindungan sampai Maranatha. Soli Deo Gloria. Amin. Amin. Silakan duduk sejenak untuk doa. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, boleh mentransfer ke nomor rekening yang sudah diumumkan. Kalau mengalami kendala di dalam mentransfer, silahkan memasukkan persembahannya di dalam amplop dan menyimpan di rumah.
suatu saat kita bisa beribadah kembali di rumah Tuhan, kita bawa persembahan yang sudah kita kumpulkan ke rumah Tuhan. Terima kasih, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.